Baik, terima kasih Prof. Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, yang terhormat Prof. Udi dan Bu Sade selaku dosen penguji, yang terhormat Prof. Haryo dan Pak Tatang selaku dosen pembimbing. Perkenalkan sebelumnya saya Randi Rahmansyah eh, dari program studi MMT ITS bidang keahlian manajemen industri akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pemilihan Skenario Pengelolaan Keberlanjutan Struktur Non-Ekonomis pada Lapangan Migas menggunakan pendekatan DLP, DMATEL, dan NP. Berikut adalah outline yang akan saya presentasikan mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka dan dasar teori, bab 3 metode penelitian, dan daftar pustaka. Yang akan saya sampaikan pertama di sini adalah di mana saat ini Indonesia itu masih bergantung pada BBM berdasarkan Outlook Energi tahun 2023. Konsumsi BBM ini menempati urutan pertama dari kebutuhan energi Indonesia. Selain itu, sesuai dengan proyeksinya, ketergantungan ini setidaknya bertahan hingga tahun 2033. Lalu pertanyaannya dari mana didapatkan sumber BBM ini? BBM ini didapatkan eh, prosesnya mulai dari hulu yaitu ini sumur minyak mentah hingga ke distribusi. Dalam pengelolaan hulu yang akan menjadi bahasan tesis ini, sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia ini diserahkan oleh pemerintah kepada SKK Migas yang kemudian membagi blok-blok kepada perusahaan-perusahaan yang berminat mengelola. Salah satunya Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabu Mulifil. Berikut adalah di gambar kanan ini adalah peta wilayah kerja dari Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabu Mulifil yang dikelola di mana salah satu struktur yang dikelola oleh Pertamina Prabu Mulifil itu adalah struktur Amak Senabing. Di mana struktur Amak Senabing ini masing-masing memiliki sumur-sumur yang berproduksi baik struktur di struktur Amok maupun di struktur Senabing yang memiliki sumur-sumur yang berproduksi dan beroperasi. Struktur Senabing ini sendiri memiliki jarak 134 kilometer dari pusatnya, dari pusat mengumpul produksi, dan merupakan wilayah yang paling timur dari wilayah yang dikelola Prabu Muli. Ini adalah produksi, struktur Senabing sendiri berproduksi sekitar 30 barel oil tiap hari, yang sumber power untuk mengangkat ini menggunakan solar. Kemudian produksi tersebut dikirimkan melalui tracking yang menggunakan solar juga. Nah, pada proses produksi Rambut Senabing ini membutuhkan biaya dalam memproduksikan minyak mentah. Lalu bagaimana daily income statement-nya terlihat bahwa struktur ini secara kinerja finansial sudah tidak ekonomis lagi dilihat dari total pendapatan yang lebih kecil daripada pengeluarannya. Eh, Namun, kelanjutan proses produksi ini tidak hanya bergantung pada kinerja finansial dan telah berevolusi menjadi kinerja non-finansial juga. Ada beberapa akibat jika dilakukan penutupan. Selain menurunkan jumlah produksi minyak Indonesia secara keseluruhan, juga berakibat adanya pemutusan hubungan kerja. Salah satu kerangka untuk evaluasi kinerja bisnis perusahaan yaitu menggunakan prinsip-prinsip berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan sebelumnya, eh, didapatkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa saja kriteria yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, kemudian kriteria apa yang paling berpengaruh, dan yang ketiga skenario apa yang paling tepat untuk pengelolaan struktur Senabing. Dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan yang pertama menentukan kriteria yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, yang kedua menentukan kriteria yang paling berpengaruh, dan yang ketiga menentukan skenario yang paling tepat untuk pengelolaan struktur Senabing. Untuk ruang lingkup penelitiannya ini sendiri akan diterapkan di perusahaan Prabu Mulifit khusus struktur Ramok Senabing. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan metode Demeter MP dengan metode Delphi sebagai pengumpulan opini awal. Dan yang ketiga, fokus kriteria evaluasi yang meliputi aspek finansial dan non-finansial yang terkait dengan keberlanjutan dalam pengelolaan migas, mencakup aspek ekonomi, lingkungan sosial, dan kriteria lainnya sesuai literatur. Dan yang keempat, penelitian ini tidak membahas evolusi keekonomian dan optimasi pengelolaan dari struktur Senabing. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan di kajian pustaka dan dasar teori yaitu prinsip-prinsip berkelanjutan. Menurut Elkington, ini memaknai keberlanjutan itu digambarkan sebagai tiga pilar utama yang dikenal sebagai triple bottom line. Triple bottom line itu adalah economic bottom line, environmental bottom line, atau social bottom line, atau biasa disebut dengan 3P, yaitu planet, profit, dan people.
Lalu bagaimana faktor-faktor keberlanjutan di industri hulu migas? Salah satu teori yang dipropos oleh Atkins dan Fender ini menggunakan roda keberlanjutan operasi migas dengan parameter yang sama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, masing-masing eh, dalam roda keberlanjutan ini ada 4 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu indikator kinerja perusahaan atau KPI perusahaan seperti efisiensi biaya di ekonomi, efisiensi pengurusan atau di lingkungan, pemakaian energi, pembuangan limbah. Kemudian lapisan kedua ini adalah untuk kinerja dari stakeholder seperti outlook produksi, komunitas pekerjaan dan lokal, kemudian menghasilkan bisnis baru. Kemudian untuk lapisan ketiga di sini adalah kontribusi ke regional atau negara, seperti kontribusi PDB, kontribusi swasembada energi, menghasilkan keuntungan pemegang saham, atau di lingkungan yaitu kontribusi ke pembaruan energi. Untuk lapisan keempat ini lebih ke global, yaitu seperti teknologi global pada R&D perminyakan, eh, produk jadi, kemudian produk lokal ataupun global berdampak lingkungan. Kemudian berikut ini adalah faktor-faktor keberlanjutan menurut Abu Bakar yang menggunakan referensi dari roda keberlanjutan tadi. Yang pertama yaitu lingkungan, itu mulai dari proses produksi ramah lingkungan hingga pelatihan pekerja tentang lingkungan. Di sosial yaitu penggunaan kode etik perusahaan sampai inisiatif pembangunan regional dan lintas regional. Dan ekonomi memperbaiki keunggulan kompetitif atau competitive advantage, kemudian sampai peningkatkan masa pasar, dan ada pula dari studi literatur lain yang menyebutkan bahwa parameter yang berpengaruh untuk keberlanjutan di perusahaan hulu migas tidak hanya bergantung pada tiga bottom line ini, triple bottom line ini. Ada yang menggunakan parameter selain itu yaitu teknikal atau pengetahuan, teknologi, regulasi pemerintah, organisasi, dan risiko. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan metode Delphi. Metode ini mengumpulkan pendapat para ahli sampai menuju konsensus melalui beberapa putaran berdasarkan standar definisi dari penilaian para ahli. Nah, metode Delphi ini adalah rangkaian kuesioner untuk mengumpulkan dan memberikan informasi. Metode Delphi ini tepat digunakan karena untuk mengidentifikasi ulang kriteria evaluasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan objektif perusahaan. Karena pada perusahaan atau organisasi terdapat beberapa pandangan masing-masing dari para ahli yang berbeda-beda terhadap kriteria yang digunakan. Kemudian metode kedua yang digunakan yaitu DEMATEL. DEMATEL adalah salah satu MSCDM yang komprehensif untuk membangun dan menganalisa model struktural hubungan sebab akibat antar faktor. Eh, Hasil yang didapatkan dari metode DEMATEL ini dapat membantu membangun model struktur jaringan ANP. Pada DEMATEL ini penilaiannya menggunakan skala 0 sampai 4 untuk mengetahui skala perbandingan yang diberikan dari satu faktor ke faktor lainnya. Berikut adalah prosedur DEMATEL mulai dari menilai hubungan langsung, normalisasi hingga konstruksi rantai sebab akibat. Selanjutnya adalah metode NP, yaitu salah satu MCDM yang merupakan penyempurnaan dari metode AHP, di mana pada AHP tidak memiliki kemampuan untuk mengakomodasi keterkaitan antar kriteria. Seperti terlihat dari gambar di samping, di mana AHP ini adalah hierarki linear, sementara ANP itu menggunakan jaringan kelompok. Nah, manfaat utama dari ANP dibandingkan AHP itu kemampuannya untuk membuat prediksi yang lebih akurat dengan perhitungan prioritas yang lebih baik dalam kasus jaringan kriteria yang saling bergantung antar kriteria. Berikut adalah prosedur ANP mulai dari membuat jaringan, perbandingan berpasangan, kemudian menghitung prioritas limit dari supermatrix. Nah, untuk alternatif dengan prioritas global tertinggi itu dipilih sebagai alternatif terbaik. Berikut ada penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini. Terdapat 8 penelitian baik dengan menggunakan metode DEMATEL, NP maupun MCDM lainnya. Seperti di Batubara et al. Tahun 2016 menggunakan metode Prometi dengan kriteria penelitian teknikal, ekonomi, lingkungan, dan sosiopolitik, di mana hasil penelitian tersebut memberikan rekomendasi bahwa pemerintah seharusnya dengan serius mempertimbangkan juga selain aspek ekonomi untuk mendapatkan pengembangan keberlanjutan sumber daya alam. Namun ada penelitian yang lain yaitu HITED tahun 2020
ini menggunakan AHP dalam rencana pengembangan perusahaan migas di Myanmar dengan kriteria ekonomi, sosial lingkungan ditambah dengan teknologi, mendapatkan bahwa kriteria ekonomi ini masih menjadi kriteria yang paling dominan di antara kriteria yang lain. Lalu di sini ada Buyu Kozan menggunakan metode Delphi Dematel ANP dalam seleksi kebutuhan terbarukan di Turki, menggunakan metode yang sama dengan parameter teknikal, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan, menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini. Berikut adalah metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Objek dari penelitian ini adalah analisis pemilihan skenario pengelolaan struktur Ramak Senabing dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data ini melibatkan studi literatur, teknik observasi, survei menggunakan kuesioner Delphi dengan melibatkan 4 jabatan ahli yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian data yang dikumpulkan dari Delphi tadi kemudian dianalisis menggunakan teknik Demattel dan ANP. Untuk skema penelitian sendiri, ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu penentuan kriteria, penentuan alternatif, dan analisis hasil. Berikut adalah diagram alir penelitian mulai dari metode Delphi untuk menentukan kriteria dan subkriteria, kemudian Dematel untuk konstruksi hubungan antar kriteria, kemudian dengan ANP mendapatkan prioritas alternatif global. Kemudian dari hasil tersebut selanjutnya dianalisis di tahap analisa hasil, kemudian dilanjutkan dengan implikasi manajerial, dan terakhir kesimpulan dan saran. Berikut adalah tim ahli yang melakukan penilaian survei Delphi, Dematel, dan ANP. Uh, saya, saya pilih ini karena beliau terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari senior manager yang memiliki KPI dari kinerja baik itu produksi dan finansial di struktur Ramuk Senabing, kemudian ada subservice manager. Di sini dipilih karena bertanggung jawab terhadap kemampuan di bawah sumur, kemudian dan apa itu namanya, dan melakukan peramalan kemampuan produksi di tahun-tahun ke depan dari struktur Moksenabing. Kemudian untuk HSSI Manager karena beliau bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasi di Ramok Sinabing. Dan yang keempat adalah Production Operation Senior Manager. Ini memastikan keberjalanan dari aspek operasi dan produksi. Berikut adalah konstruksi permasalahan dari penelitian ini, mulai dari tujuan atau goal penelitian, yaitu pengelolaan struktur Moksenabing berdasarkan prinsip berkelanjutan. Kemudian ada kriteria dan subkriteria yang nanti akan di filter lagi menggunakan Delphi. Kemudian ini adalah 3 alternatif yang akan diambil, yaitu business as usual. Di sini produksi seperti biasa, kemudian shutdown atau penutupan operasi. Kemudian yang ketiga adalah outsourcing atau yang biasa disebut dengan kerjasama operasi. Baik, masih di tahap penentuan kriteria untuk tahap DLP, nanti akan menggunakan skala Likert 0 sampai 10, menggunakan sistem tertutup untuk menghindari bias. Kemudian minimal yang dilakukan adalah 3 putaran survei. Kemudian untuk kriteria yang dieliminasi adalah yang di bawah rata-rata. Kemudian hasilnya tersebut nanti akan diverifikasi kembali dengan FGD Focus Group Discussion. Untuk tahap DEMATEL ini menggunakan skala 0 sampai 4, kemudian membuat matriks hubungan, normalisasi, matriks dampak total, indikator signifikansi dan hubungan, dan kemudian peta hubungan dampak. Selanjutnya di tahap yang kedua yaitu penentuan alternatif. Di sini apa itu namanya, mulai dari desain struktur jaringan ANP, penyebaran kuesioner tahap 2, membuat metrik perbandingan, pembobotan, uji konsistensi, dan membuat submatriks. Dan yang ketiga, tahap analisis dan interpretasi data. Pada tahap ini akan menggunakan bantuan software super decision. Kemudian alternatif yang dipilih memiliki prioritas global tertinggi. Kemudian dilakukan rencana implikasi manajerial untuk melihat ataupun untuk membangun respon manajemen yang diperlukan atas temuan penting yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Kemudian yang terakhir yaitu tahap kesimpulan dan saran. Berikut adalah jadwal penelitian, mulai dari penyusunan proposal tesis, kemudian seminar proposal sesuai target di minggu kedua Desember, kemudian hingga dipublikasi paper di bulan Maret minggu terakhir. Ini adalah daftar pustaka yang
digunakan sebagai referensi. Baik, sekian atas presentasi proposal tesis saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Prof. Aryo.